Putri, Ibu minta pimpin doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan saya yakni Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih kepada teman Putri yang sudah memimpin doa. Oke, Ibu mau tanya, apa yang Ibu pegang ini? Ada yang tahu kah? Gunting, Bu. Gunting, Ibu. Kegunaan gunting itu untuk apa? Gunting. Menggunting apa? Coba sebutkan. Potong rambut. Selain itu apa lagi? Potong baju. Kegunaan gunting itu ada banyak, jadi ada bisa untuk gunting kertas, gunting rambut, dan lain sebagainya. Gunting ini tuh dia tuh memiliki 3 bagian. Jadi yang pertama itu beban. Jadi beban tuh dia tuh beradanya di sini ya. Ya. Jadi yang kedua itu titik tumpu, dia berada di tengah-tengah ini ada bulatan. Terus yang ketiga kuasa, dia tuh beradanya di sini ya. Jadi ada yang tahu kah materi kita hari ini tentang apa? Pesawat sederhana. Oke, jadi sebelum itu Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian mengerjakannya. Duduknya berpasangan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya 15 menit dimulai dari sekarang. Baik, Ibu. Oke, waktu pengerjaannya tinggal 5 menit lagi. Oke, jangan lupa share ya jawabannya. Oke, ada yang sudah habis kah? Sudah, Bu. Kelompok pasangan mana yang sudah habis? Yang di depan, Bu. Coba Elis mempresentasikan hasil kerja. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah suatu besaran dari satuan gaya. 2. Berikan salah satu contoh pesawat sederhana yang sering kamu gunakan di kehidupan sehari-hari, sertakan penjelasan penggunaannya. Nah, di sini kami mengambil contoh yaitu katrol, di mana katrol merupakan pesawat sederhana yang berupa roda beralur yang terhubung dengan tali dan digunakan untuk memudahkan dalam melakukan kerja, karena katrol dapat mengubah arah gaya ketika menarik atau mengangkat beban. Yang ketiga, tentukan gaya yang diperlukan dan keuntungan mekaniknya dengan beban seberat 300 Newton dan pada katrol AB dengan gaya F di sebelah kanan mengarah ke bawah. Jawabannya F sama dengan V sama dengan 300 Newton. Jadi gaya yang diperlukan untuk menarik beban pada katrol tersebut adalah 300 Newton. Keuntungan mekanis adalah Km sama dengan V per V sama dengan 300/300 sama dengan 1 Newton. Terima kasih. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok Elis. Oke, baik, Ibu minta LKPD-nya dikumpulkan lagi.
Oke, jadi untuk lebih mendalami materi kita hari ini, Ibu akan tampilkan beberapa slide mengenai materi kita hari ini, yaitu pesawat sederhana. Oke, adik-adik bisa lihat di slide-nya. Jadi, pengertian dari pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat ini disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya. Sebuah pesawat sederhana menggunakan satu gaya kerja untuk bekerja melawan satu gaya beban. Jadi di situ Ibu ada menampilkan beberapa contoh pesawat sederhana. Jadi yang di gambar yang pertama itu ada pemotong kuku atau gunting kuku. Terus yang kedua itu tuh ada jungkat-jungkit. Yang ketiga ada katrol, dan yang keempat itu ada roda berporos. Jadi jenis-jenis pesawat sederhana itu yang pertama pengungkit. Jadi pengungkit itu merupakan pesawat sederhana yang sudah lama digunakan. Pesawat sederhana ini telah ada sejak ribuan tahun silam. Jadi pengungkit ini terdiri dari batang kaku atau misalnya logam, kayu. Pengungkit itu dia ada yang namanya titik beban dan titik kuasa. Jadi titik beban itu merupakan titik di mana kita itu meletakkan atau menempatkan beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Terus untuk titik kuasa itu merupakan titik di mana gaya kuasa diberikan untuk mengangkat atau memindahkan beban. Jadi ini di bawah ini ada contoh dari tuas atau pengungkit. Yang kedua itu katrol. Jadi katrol itu merupakan sebuah benda yang sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudahkan pekerjaan manusia. Jadi sistem dari katrol itu dia dibagi menjadi dua jenis. Jadi katrol tetap dan juga katrol bergerak. Jadi katrol tetap itu sistem katrol tetap, katrolnya tidak bergerak turun. Kalau untuk katrol bergerak, ada bagian katrol yang naik turun bersama dengan beban yang diangkat. Jadi contoh penggunaan katrol di kehidupan sehari-hari itu seperti alat pengangkut peti kemas di dermaga, terus mobil derek, terus alat pemanjat tebing. Yang ketiga itu bidang miring. Bidang miring itu adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Jadi bidang miring ini dia tuh memberikan keuntungan, yaitu memungkinkan kita memudahkan suatu benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Meskipun begitu, bidang miring juga memiliki kelemahan. Jadi kelemahan dari bidang miring itu tuh dia punya jarak yang harus ditempuh untuk memindahkan benda tersebut menjadi lebih panjang atau jauh. Jadi contoh dari penggunaan bidang miring itu seperti kapak, pisau, sekrup, baut, dan sebagainya. Jadi dia contoh itu ada di slide. Terus yang keempat itu ada roda berporos. Jadi roda dan poros itu dia itu salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari dua buah silinder. Silinder berjari-jari besar dinamakan roda, atau silinder berjari-jari kecil itu dinamakan poros. Jadi roda berporos itu ada di motor, di mobil juga ada ya.
Sepeda. Ya, itu sepeda. Yang berikutnya itu manfaat pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana tuh dia tuh memiliki banyak manfaat. Jadi yang pertama itu dia tuh dapat mempermudahkan pekerjaan manusia. Yang kedua, dia juga lebih menghemat energi yang kita keluarkan. Terus yang ketiga itu waktu yang kita lakukan menjadi lebih singkat. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengubah arah gaya. Dan yang kelima itu dia melipat gandakan gaya atau kemampuan manusia. Jadi rumus dari pesawat sederhana teman-teman bisa lihat di slide. Jadi di situ ada rumus tuas atau pengungkit, ada rumus dari keuntungan mekanis tuas, rumus keuntungan mekanis bidang miring, dan juga rumus katrol tunggal. Jadi dengan keterangannya itu, yang pertama itu rumus tuas atau pengungkit itu W sama dengan WL beban sama dengan FL kuasa. Kalau untuk rumus keuntungan mekanis tuas itu KM sama dengan W per F sama dengan L kuasa per L beban. Untuk rumus keuntungan mekanis bidang miring KM sama dengan S per H. F sama dengan K sama dengan W per KM sama dengan W H per S. Kemudian untuk rumus katrol tunggal V sama dengan W. Jadi keterangannya itu W sama dengan beban atau N. L-nya itu panjangan dari poros atau M kecil. F itu sama dengan gaya atau kuasa atau N. Kemudian K itu sama dengan kemiringan bidang atau derajat. H itu sama dengan tinggi bidang miring atau M. E sama dengan jarak bidang miring. Oke, di sini ada satu contoh soal. Bukan contoh soal, ini akan menjadi tugas rumah kalian ya. Silahkan catat soalnya. Nanti dikumpulkan minggu depan pada saat kita masuk di lesson berikutnya. Silahkan dicatat. Sudahkah? Sudah, Ibu. Oke. Jadi baik, untuk hari ini materi kita sampai sini saja. Sebelum kita mengakhiri, Ibu minta satu orang diminta dalam doa dulu sebelum pulang. Elis, ayo berdoa. Ibu guru serta teman-teman sekalian, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa. Salam Maria, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tulunmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, baik, terima kasih. Sekian materi. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Terima kasih, Ibu.